Saya sudah melakukan cross check ke bendahara dan beberapa hari ini kita clear tidak ada itu. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah oknum, ya kita minta ya sebut aja oknumnya, ya kan. Yang namanya oknum itu di semua tempat mungkin kita bisa disebut sebagai mewakili. Jadi yang kita inginkan agar clear ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini tokoh muda NU, Syafiq Ali. Ya, kayaknya ini yang rambutnya agak gondrong, pakai kacamata. Di belakangnya itu gambar seblak apa gambar mie itu ya. Ya, dia sebut bahwa pernyataan KPK itu merugikan nama baik organisasi. Maksudnya adalah Nahdlatul Ulama, ya, pernyataan KPK. Loh, kan itu just follow the money. Kalau follow the money-nya itu tidak mengarah ke NU, ya KPK tidak, pastilah KPK tidak berani memberikan pernyataan mengalirnya ke NU. Pernyataan mengalir ke NU itu sebetulnya juga mikirnya udah hati-hati sekali gitu loh KPK itu. Tetapi yang tersirat dari pernyataan Syafiq Ali ini, udah buktikan aja, segera saja ya, siapa yang dianggap tersangka ambil saja. Ada juga tokoh lain yang mengatakan begitu, pemirsa. Kalau memang ada, ya udah itu oknum, ambil saja. Termasuk diambil duitnya enggak yang mengalir ke organisasi dan orang-orangnya, ambil semua. Nah, kalau berani begitu memang sangat bagus. Tetapi ya pemirsa, ya ini termasuk dari tokoh NU yang lain itu mengatakan KPK diminta segera tetapkan tersangka kuota haji PBNU. Hanya oknum staf katanya. Bener enggak hanya oknum staf? Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan oknum staf, ya. Itu adalah tokoh-tokoh besarnya, ya, Pak NU, ya. Yang dimaksud itu adalah tokoh-tokoh besarnya, bukan staf. Kalau staf ya pekerjaannya kecil lah, tapi kalau tokoh besarnya, misalnya Yakut, dianggap tokoh atau hanya oknum di NU itu. Kemudian Yahya, tapi Yahya belum disebut sih, ini ya, yang mana gitu kan, bisa diperlihatkan benar tidaknya seperti apa, ya. Nih, ada komentar dari Sirait Batak Dusun. Woi, Syafiq Ali, dua sejoli ini yang merusak NU, paham kau gitu, ya. Jadi yang dimaksud dua sejoli di dalam gambar itu kayaknya yang pakai batik dengan dominan hijau itu, pakai kacamata, pakai peci hitam. Satunya yang enggak gemuk badannya pakai baju hitam, kacamata juga, peci hitam. Kayaknya mereka berdua ini kakak adik, dua-duanya dianggap merusak. Dan track record-nya kan sebetulnya enggak menguntungkan juga bagi NU, ya kan? Kunjungan dia ke mana, ke monyet-monyet, mengunjungi monyet, kemudian kata-katanya, kemudian ngundang monyet untuk ceramah, ini kan merusak semua. Nah, yang terakhir gongnya itu ya memang duit itu, duit dan duit itu. Jadi kalau sudah ada tantangan untuk mengambil orang-orang dari NU yang dianggap merusak, dan ada juga sangat banyak juga yang bagus dari kalangan NU, bagus banget gitu kan, ambil itu yang kotoran-kotoran di PBNU. Jadi orang-orang yang merusak PBNU, orang ya, bukan KPK yang disebut merusak ya, orang di PBNU yang dianggap merusak PBNU disebut kotoran juga, ya. Nah, ini tidak tahu, kita berharap sekali sudah
dibuka oleh pihak NU sendiri, segera saja KPK bertindak, ya, termasuk kalau misalnya Jokowi terlibat, karena dia kan yang paling duluan mengusulkan itu, ya, isinya sih bagi-bagi katanya netizen gitu kan, ya diambil juga Jokowinya kalau berani. Ya, ini pemirsa memang kasihan banget kita melihat Nahdlatul Ulama, terutama dalam kepengurusan terakhir ini, karena dirundung persoalan yang agak jorok, ya, kata-kata kotor dari Yakut waktu jadi Menteri Agama yang diidentikan mengatakan suara adzan itu repot juga kayak suara anjing, gonggongan anjing gitu loh. Ya, sementara Muhammadiyah yang muncul beritanya prestasi melulu gitu kan, walaupun pengurusnya Muhammadiyah itu nggak kaya-kaya, kalau bos-bos di NU kan kaya-kaya gitu. Ya, tetapi jamaah NU-nya dan lain sebagainya tetap sederhana. Nah, kalau kotoran-kotoran dari PBNU ini bisa disingkirkan, ya, suruh diambilin semua sama KPK, ini akan bagus bagi NU-nya ke depan, supaya lebih mementingkan persoalan akhlak daripada kerakusan. Ya, ini perkembangan pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama ini oleh KPK itu melebar, dan ini institusi PBNU masuk dalam pusaran pengusutan itu. Dan inilah yang kemudian memberikan komentar dari Syafiq Ali, tokoh muda NU itu, memberikan sorotan, ya, yang ini jabatan dia ini bidang media, jadi sudah sangat layak dia memberikan komentar serta advokasi yang mengatakan bahwa PBNU secara kelembagaan selayaknya minta klarifikasi ke KPK. Well, saya kira permintaan yang sangat bagus. Dan Syafiq menegaskan PBNU harus mendukung upaya KPK dalam menjalankan tugas untuk memberantas korupsi di Indonesia, tapi juga minta penjelasan dari KPK atas pernyataan yang dia sebut sebagai insinuasi, ya, penghinaan tersebut. Ya, KPK nggak menghina, tapi kalau duit mengalir itu yang dikatakan gitu loh. Tapi ya nggak tahu sih, kadang-kadang memang seperti itu ya. Jokowi dikatakan ijazahnya palsu, apa menghina Jokowi? Nah, buktinya memang seperti itu gitu kan, dan Jokowi tidak bisa membuktikan sebaliknya. Itu artinya bukan menghina, tapi kenyataan gitu. Ini setelah KPK periksa Saiful Bahri, tapi Saiful Bahri dianggap sebagai bukan orang NU. Ya iyalah, meriksa yang kecil-kecil begitu, tapi kan sudah meriksa juga siapa namanya, Yakut. Nah, ini saya kira terlalu lama juga KPK ini, cara kerjanya ini. Duit banyak dikasih, anggaran banyak, tapi memalukan memang kerjanya itu, ya. Kayak biar tidak diberi tugas untuk ngusut Gibran, ya kan, Kaisang, Bobi, supaya melupakan itu, terus tentang PBNU ini digede-gedein, itu juga bisa jadi. Karena itulah memang harusnya itu KPK itu digeruduk, ya. Kalau nggak bisa kerja, suruh minggat semua itu orang-orang yang ada di KPK. Lembaga kayak begini, orang-orangnya maksudnya, orang-orang kayak gini, ya, singkirkan aja semua, ganti yang baru yang punya integritas. Karena bandingannya dengan yang lalu kerjanya nggak banyak cincong, bukti cukup, ya kan, narasi sederhana, langsung tangkap, banyak tangkap tangan, begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.